morning, Mr. Askar. Hello, hello. Halo, halo, apa kabar Mbak Davi, Mas Aryo? Ih, always Baik good, always dong. good ya. Askar, Gitu. Askar handsome. You handsome? Alright, everything good? Ya? Not bad. Oh Not, good, oh oh good. not bad, not bad. Gue tuh dari kemarin penasaran Apa? banget. Mas Askar itu, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol begini, itu lagi posisinya di mana sih? Karena Ini aku di ada ruang tamu bendera kamarku. Jadi Indonesia gitu kan, aku jadi bingung ya ini. aku tuh di Washington DC. Terus Ah, itu tuh bendera Indonesianya tuh dipasang di ruang tamu gara-gara roommateku tuh kangen sama Indonesia. Jadi ya wes lah, tak biarin aja tak pasang sini sama sekalian nampilin identitas lah gitu. Cinta Oh, Indonesia gitu ini loh. rumahnya Mas Askar. Di sana. Bukan kosanku. Jadi gini, Kosanku kontrakan Oh, bertiga gitu. jadi gini, Dev. baru mau bilang, ih orang ada ya gitu. Iya, ini juga orang ada. Orang Karena ada kalau nih. lu tinggal di luar negeri, terus lu nyewa satu rumah gitu, ya kalau dia tuh sehumble itu buat ngomong ini kos-kosan. Aku nyewa bareng sama teman-teman aku Oh, bertiga. Iya, tapi kan iya. sebenarnya dia punya pilihan lain nggak yang bentukannya rumah gitu, ngerti nggak? Iya, Ada iya, tuh iya, yang iya. cuma buat dia sendiri. Tapi dia memilih untuk tinggal di situ. Emang tetap Oh, tetap iya. ada. Jadi pernyataan kamu tadi tolong direvisi, Orang dia tetap ada ada. bener ya. Bener, bener. Oh, iya. Lu lihat ada tangga di belakang, nah itu bahkan lebih luas lagi. Oh, you dare dare Gitu. people ya. Iya, Ada gitu. ada tangganya Gimana? tuh lihat. Oh, Luas kan? Lu bayangin nggak di Iya, iya, Amerika iya. dia rumahnya seluas itu menurut lo? Sama rumah gue di Rempoa aja masih gedean itu, Dav. Masih gedean rumah dia di Washington DC. Aryo itu dari tadi Mas Askar repot banget ngomongin renovasi rumahnya yang ternyata Iya, adalah menambal kebocoran. bener. Di sini nggak ada isu-isu genteng bocor nih kayak di tempatnya Mas Askar nih ya. Ya, ada plus minusnya lah. Ini kan summer ya, jadi sumuk. Pertama sumuk, Iya. kedua nyamuk muncul di mana-mana gitu ya Oh, biasa. Oh, don't forget Abate ya, Abate nggak ya, ada. right? No? Baygon Nggak sih. usah. Iya, baik Oh gue ya, nama oke. autan ya. Terus aja sebut sebut Iya. merek ya. Kayaknya kalau misalnya dia ke rumah gue dia bakal nanya gitu, what is this? Is this kandang ayam gitu ya Oh, of buat dia. course not Iya, ya. this is so small, I cannot live Uh-uh. in this place gitu dia bilang. You sleep on the grass, Aryo gitu ya. Yes, you sleep Uh-uh. in the really small place like this gitu. Udahlah, Sedih deh it's gue. okay ya. Jangan terlalu dipikirin. Kita aja yang emang agak-agak dengki. Tapi Mas Askar, kita juga punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya situasi di sana yang juga kayaknya dari kemarin kalau kita ngobrol sama Mas Askar nih, sebelumnya ada demo ya. Nah itu dia. Nah, ini sekarang kalau ini Ada gimana demo nih? juga, ada demo anti perang kali ini yang Iya. kita update terbarunya gitu Mas. Boleh diceritakan sedikit mungkin demo anti perangnya seperti apa, sudah sejauh mana? Nah, ini nanti aku dari tadi. Ah, Jadi Kita bahas rumahnya lagi nih. udah gatal dia. Ya, ayo Mas. jadi gini, kalau misalnya demo anti perang itu sebenarnya udah terjadi tuh kemarin, hari Minggu kemarin gitu. Tapi apakah sebesar seperti No Kings yang masif senasional itu, aku bakal terus terang enggak gitu loh. Aku kemarin tuh kebetulan jalan-jalan sama teman-temanku untuk ya biasa ngerayain summer solstice. Jadi summer solstice tuh merayakan summer di mana harinya tuh panjang gitu. Sunsetnya tuh baru jam 9 gitu loh. Nah, itu tuh gara-gara itu museum-museum, toko-toko tuh bukanya lebih malam dari biasanya gitu. oke. Biasa tutup jam 5, sekarang tutup jam 7 gitu. Nah, aku jalan-jalan sama temanku. Nah, aku mampir di depan White House. Nah, lokasinya sendiri itu di depan White House yang berhadapan dengan Lafayette Square. Di situ memang banyak sekali demo anti perang ya. Mereka menyatakan bahwa it's a mistake, echoing apa ya? Mereka tuh seolah menyamakan apa yang dilakukan Trump ini sama dengan yang dilakukan oleh George H.W. Bush waktu tahun 2003 invasi Irak gitu loh. Mereka menyamakan itu dan mereka tentu menunjukkan kekhawatiran mereka. No war, no war, no war. Itu mereka yang teriakan gitu loh. In which begitu valid banget gitu karena ini kan salah satu apa ya intervensi Amerika setelah 25 tahun perang di Afghanistan gitu. Dan ini kan baru damai itu kan setelah berapa sih? 3 tahun ya kalau nggak salah, 2 tahun. Ya tentu saja ya rakyat Amerika tuh tentu masih punya trauma terhadap hal itu. Makanya kemarin demo itu ada gitu loh di Washington DC. Tapi apakah rame? Enggak terlalu. Kalau aku lihat ya, ada juga demo serupa di Texas gitu. Dan di kursi DPR MPR Amerika Serikat sendiri itu juga lagi terpecah gitu. Jadi gini, Demokrat jelas they're anti war gitu. Meskipun mereka sendiri juga punya presiden yang punya sejarah dengan menyatakan perang atau menembakkan rudal gitu aja ya. Contoh Barack Obama di Libya.
Contoh, itu kan juga media invoke artikel tuh, di mana dia tuh membypass Kongres gitu loh. Ini sama dengan Trump itu. Trump itu melakukan ini, itu juga bypass dengan cara menginvoke artikel tuh. Artikel 2 itu apa? Itu suatu artikel yang menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif mempunyai hak untuk melakukan suatu tindakan yang dia nilai memberikan ancaman terhadap kedaulatan Amerika Serikat gitu loh. Dan itu dia invoke artikel itu karena dia argumennya adalah nuklir Iran tuh bakal mengancam pasukan US di Timur Tengah gitu loh. Dan aku bakal berperpanjang lagi ya, kalau follow up lagi. Jadi gimana reaksinya di DPR MPR Amerika gitu? Well, to be honest, di kubu konservatif ya, Republican, itu kan memang Republican tuh memang di Amerika tuh ada dua partai, Demokrat dan Republican. Tapi di dalam partainya itu ada faksi-faksi yang berbeda. Aku udah jelasin tadi Demokrat gimana stance-nya, sekarang Republican. Republican itu sekarang terbelah jadi dua gitu. Emang di dalamnya kan ada dua faksi yang major, ada neokon dan ada MAGA. MAGA itu Trumpist gitu. Yang neokonservatif itu yang classic Republican yang Bush era dulu gitu, yang mereka tuh menganggap Amerika tuh harus intervensi perang di mana-mana. Mereka demen perang lah, doyan perang. Sementara MAGA itu mereka lebih isolationist gitu loh, lebih menunjukkan narasi nasionalis dan mereka tuh harus stay away from war gitu. Ya tentu yang kubu MAGA itu bener-bener nggak suka gitu loh. Dan ini kayak terus-menerus ditunjukkan oleh statement-statement dari representatif Marjorie Taylor Greene gitu, yang dia tuh bener-bener Trumpist MAGA banget, kanan mentok gitu bahasanya. Tapi kalau misalnya di satu sisi itu juga ada kayak interview antara Tucker Carlson dan juga Senator Ted Cruz gitu loh. Tucker Carlson sendiri dia tuh orangnya kubu MAGA gitu. Dia tuh host Fox News yang benar-benar pro MAGA. Sementara Ted Cruz itu barisan neokon yang bahkan menjustify tindakan Trump di Timur Tengah itu sebagai suatu hal yang valid gitu. Jadi emang ada kubu-kubu yang saling gontok-gontokan itu di dalam Republikan itu sendiri gitu. So, is it popular among the US citizens? Definitely not, gitu loh. Mereka nggak suka perang, gitu loh. Dan ini yang aku bakal ceritakan nanti, bahwa ini yang bakal memotivasi tindakan-tindakan AS terhadap ketika menjatuhkan bom itu di fasilitas nuklir Iran, gitu. Oke. Lanjut. Tapi kalau di kubu pemerintahannya sendiri sudah terjadi quote-unquote perpecahan gitu ya, ada perbedaan pendapat yang cukup lumayan agak krusial lah ibaratnya gitu. Dan muncul ada demo-demo tadi, disampaikan tadi kalau misalnya warga Amerika sebenarnya mereka juga nggak suka perang. Tapi kenapa kemudian tidak sepopuler itu demo yang dilakukan kemarin, dan dilakukan oleh siapa sebenarnya? Apakah kemudian hanya segelintir orang aja atau komunitas atau kelompok tertentu aja, atau sebenarnya ya banyak orang yang nggak suka perang tapi mereka emang nggak mau turun ke jalan juga aja gitu? Ya grassroots aja lah, maksudnya kayak grassroots itu dalam artian ya orang-orang yang concern terhadap ini ya pasti bakal turun ke jalan gitu. Cuman satu hal yang pasti ya, sekarang ini tuh berdebatan terjadi di ranah online gitu. Kalau misalnya banyak orang yang menganggap ini ngapain Trump menerjunkan Amerika ke Timur Tengah lagi gitu. Mereka kan memvoting untuk groceries turun, mereka mau memvoting groceries turun dan Amerika jauh terhadap perang, kerjaan di mana-mana gitu. Jadi kayak kalau dalam argumen seperti itu, buat apa Trump menjatuhkan bom di fasilitas nuklir Iran gitu? Itu yang membuat orang Amerika bingung dan marah gitu loh. Dan siapakah mereka? Well, I cannot say for certain apakah ini kubu-kubu dari partai politik tertentu, tapi yang jelas mereka aku lihat sebagai kubu non partisan ya, kayaknya benar-benar dari rakyat sendiri gitu. Kalau secara komposisi sebenarnya seperti apa sih Mas Askar, lebih banyakkah kubu-kubu yang pro atau lebih banyak sebenarnya kubu-kubu yang nggak pro gitu? Well, it's a mixed feeling gitu. Apa namanya? Mixed kind of people gitu. Waktu kemarin aku lihat-lihat di demo itu, aku lihat beberapa orang yang pakai topi merah tulisannya Make America Great Again gitu. Cuman di satu sisi aku juga ngelihat ya bisa dibilang, mohon maaf ya, maksudnya kayak orang-orang yang bisa dibilang transgender gitu. Transgender kan relatif dekat dengan kubu Demokrat gitulah yang mereka milih itu. Cuman dari situ ya udah kelihatan ini komposisinya mix gitu. Mereka non partisan, memang benar-benar marah aja nggak mau Amerika ikut perang gitu. Memang terbelah sih. Maksudnya kayak ada yang menganggap bahwa Amerika apa yang Amerika lakukan tuh ya justified gitu loh. Dan itu aku bakal sampaikan setelah ini gitu. Kenapa Amerika melakukan apa yang dia lakukan gitu loh. Dan what's the next step gitu. Cuman untuk saat ini kubu-kubu itu yaitu non partisan.
Ya, ini sejauh ini kan ya lagi rame juga gitu ya dengan adanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Sejauh ini ada informasi nggak sih dari berbagai media kalau misalnya emang kota-kota besar di Amerika Serikat ini lagi siaga penuh gitu? Memang ada pergerakan militer kah di sana atau seperti apa Mas Askar? No, no, not really gitu. Nggak Ah, ada. We're not exactly at DEFCON 1 atau apa gitu. Nggak ada. Jadi kalau misalnya pengamanan militer dan lain sebagainya itu ya justru sekarang aman-aman aja gitu. Dan itu kayak wajar, selalu wajar nggak sih? Maksudnya di Amerika, di Amerika tuh udah 25 tahun di perang di Afghanistan, tapi Amerika tuh berhasil mempertahankan ilusi normal gitu, bahwa negara ini nggak perang dan negara ini nggak perang dan semua berjalan biasa-biasa saja gitu. Nah, itulah mengapa Amerika tuh bisa lanjut perang selama 25 tahun di Afghanistan gitu loh. Karena orang-orang merasakan dampak apapun, nggak ada sekuritisasi, nggak ada pasukan pengaman yang jalan kemana-mana. Semua jalan seperti biasa, terus terang gitu. hmm, Bisa dibilang orang nggak terlalu ngeh gitu loh, ya. gitu. Kalau di dunia nyata, Kayak live in the bubble ya jatuhnya ya. benar, living in the bubble. Hmm. Sebagai anak HI nih, Mas Askar, dari sudut pandang dirimu nih, kira-kira ngelihatnya seperti apa ketika sekarang kan Amerika ikut terlibat dalam perangnya Iran sama Israel gitu ya? Akan berdampak nggak sih sama Indonesia? Jelas bakal berdampak gitu. Ah, Cuman gini, aku mungkin bakal jelasin ini ya, why Amerika do their own thing gitu. ah, Pertama gini, aku sekarang posisinya menganggap Trump, apa yang dilakukan Trump itu adalah suatu tindakan yang rasional. Loh, oke. rasional kenapa? Gini, tak kasih tahu dulu. Jadi gini, kita semua tahu ya, Iran Israel tuh saling saling berbalas-balasan rudal ya, Iya. berbalas-balasan rudal. Dan seperti yang aku pelajari ya, apakah perang dan apakah operasi militer, semua itu perang adalah suatu tindakan untuk mencapai eh, tujuan politis tertentu. It's a continuation of politics in other means gitu. Itu. Jadi situ ditekankan butuh tujuan politik tertentu. Masalahnya Israel ketika menembakkan rudal ke Iran itu eh, dia tidak mendefine apa tujuan politik yang ingin mereka capai gitu loh. Kenapa begitu? Kenapa gitu? Karena lihat aja narasinya Netanyahu gitu. Dia maunya regime change atau melenyapkan program nuklir Iran gitu. Sementara Trump dia tuh bersikukuh untuk semua ini dilakukan secara diplomasi, negosiasi gitu. Cuman karena dua-duanya udah saling gotong-royongan dan diplomasi udah tidak diperlukan dengan satu cara, dan Trump sendiri sudah ditekan oleh kubu-kubu pro evangelis dan kubu-kubu Jewishnya dia gitu, kubunya Trump. Jadi Trump itu udah ditekan dan udah kepancing sama Netanyahu untuk melakukan membombardir terhadap Iran gitu. Jadi apa yang dilakukan sama dia, Trump itu udah deal-dealan sama Iran gitu loh, udah deal-dealan back channelingnya gitu. Jadi apa yang dilakukan adalah deal-dealannya apa? Amerika boleh mengebom salah tiga dari program fasilitas nuklir Iran menggunakan pesawat B-2-nya. Sementara Iran nanti bakal boleh membalas gitu. Tujuannya mengapa? Agar semuanya itu mempunyai narasi kemenangan mereka sendiri gitu loh. Oke. Jadi apa yang dilakukan Amerika tuh ngebom fasilitasnya tersebut, dan itu kan ternyata malah fasilitasnya katanya udah ada yang evakuasi segala, Ya. udah ada evakuasi dan kerusakannya minimal. Sementara ini kan baru-baru aja si Iran itu meluncurkan serangan kebalik kepada instalasi militer terbesar USA di Qatar gitu. Dan ternyata apa? Zero casualties dan zero damage in equipment gitu. Artinya apa? Ini mereka tuh membuat false flag operation agar semuanya tuh bisa mengklaim kemenangan sendiri gitu loh. Buktinya apa? Trump sekarang meresponnya udah, wah, Amerika menang, Amerika menang, Amerika sudah melakukan tujuan stated objektifnya gitu. Sementara Iran bisa bilang, ya kita telah melaksanakan serangan kayak gini gitu. Dan kenapa penduduk Iran nggak tahu? Karena penduduk Iran itu udah dimatikan internetnya, jadi informasi udah satu arah gitu. Oke. Gitu. Dan sekarang apa yang kita tunggu, USA sama Iran itu mereka lagi udah mengeluarkan statement melalui yang pertama dari presidennya, yang kedua dari Menlu-nya Iran gitu. Sekarang kita bola panas tuh ada di Israel. Mereka mau ngapain? Karena kan Netanyahu udah thank you kepada
thank you kepada Trump dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi mereka belum menunjukkan willingness apakah mereka benar-benar mau ceasefire sekarang gitu. Cuman bentar lagi ya kataku iya mereka bakal ceasefire gitu. Ini prediksiku ya. I'm betting on that gitu loh. Jadi kalau misalnya akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, ya tentu akan berdampak in the short term gitu. And will there be invasion? Definitely not gitu. Iran is too important even for the Americans. Gitu. Wow. For the oil and everything. Oke, nah Yes. yang lagi ramai lagi pembicaraan di Indonesia saat ini adalah selain apakah akan berdampak pada Indonesia atau tidak, ini tentang World War III atau Perang Dunia Ketiga gitu ya. Sejauh mana kemudian keributan yang terjadi saat ini bisa berpotensi menimbulkan ada Perang Dunia Ketiga nih Mas Haskar? Nih, kalau kita melihat dari peristiwa Perang Dunia yang lalu-lalu ya, salah satu kriteria untuk menjadikan perang dunia itu adalah adanya jaringan aliansi gitu. Misalnya kita lihat sekarang, aliansi yang dilakukan oleh Jerman, Itali sama Jerman dan Itali dan juga Jepang waktu itu tuh mereka tuh kan punya key aliansi dan mereka bersedia untuk membantu salah satu sama lain. Satu diserang, satu lagi itu juga ikut bantuin nolongin gitu loh. Dan relasi seperti itu tidak dimiliki pada rezim Iran sekarang. China, Iran dan Rusia itu mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ya. Rusia kenapa? Ya jelas mereka lagi sibuk sama Ukraine gitu loh. Iya. Cina bagaimana? Cina mereka tuh nggak mau apa? Mereka tuh sebagai orang yang cukup melakukan proxy aja. Mereka nggak berani untuk intervensi secara langsung karena mereka pengalaman militernya emang belum siap dan mereka sendiri juga menanti-nanti apakah menerka-nerka apakah mereka udah siap untuk melawan Amerika di Pasifik gitu. Untuk saat ini mereka belum. Tapi mereka diproyeksikan dalam 5 tahun udah siap untuk melakukan invasi terhadap Taiwan gitu. But who knows? Tapi untuk sekarang enggak, definitely not gitu loh. Iya. Terutama untuk makanya Iran tuh sekarang bisa dibilang sendiri gitu loh sebenarnya. So no, it will not escalate. Iya. Ini obrolan hari ini kayak lumayan ngasih kita another point of view yang kalau Iya. aku pribadi aku nggak expect akan ada point of view macam-macam kayak gini sih. Iya. Tapi yang menarik kalau ngobrol sama Saskar adalah karena penjelasannya itu sangat ringan, jadi kita bisa memetakan nih saat ini sebenarnya apa yang terjadi sih, karena selama ini kan yang kita baca itu dari media dari mana-mana itu adalah berupa serangan gitu ya, tanpa kita tahu sebenarnya tujuan dari serangannya apa, mau ngapain, mau ke arah mana, dan apakah memang benar-benar bisa berpotensi untuk menyebabkan Indonesia tuh ada di dalam dari bola ini gitu loh. Betul. Sekarang itu jadi mulai agak terbukakan. Nah, yang menarik lagi adalah karena pernyataannya tadi baru aja tayang gitu ya, bahwa dari Donald Trump sendiri mengungkapkan kalau Israel dan juga Iran sepakat gencatan senjata tuh. Dimana Trumpnya tuh udah dibagi juga. Dia bilang pokoknya Iran menghentikan senjata serangan lebih dulu tuh. Udah gitu Israel nyusul 12 jam kemudian. Udah gitu ntar 24 jam perang yang berlangsung 12 hari ini bakal resmi berakhir. Tapi kemudian Irannya sendiri menegaskan kalau belum ada kesepakatan apapun. Gitu katanya. Belum ada kesepakatan apapun, tapi baca lagi. Kecuali sampai jam 4 nggak ada serangan apa-apa lagi gitu. Maka kalau setelah jam 4 mereka nggak akan membalas apapun gitu. Jadi sebenarnya gini loh, Iran tuh kan sebuah teokrasi ya, sebuah pemerintah otoriter. Mereka tuh nggak mau didikte atau dilihat lemah sama rakyatnya sendiri gitu loh. Bayangin seorang presiden dari negara seberang yang bermusuhan bilang, oh udah ceasefire, udah aman kok gitu. Sementara Iran sendiri belum mengeluarkan official statement apapun gitu loh. Itu kan berarti terlihat lemah. Berarti Iran kenapa mau didikte sama US gitu loh. Iya. Gitu. Jadi makanya mereka kayak apa namanya tarik dulu omongan presiden, udah gitu ngasih statement yang sebenarnya sama aja poinnya. Ini persoalan pride ya sebenarnya juga. Iyalah, Ya, sebagai ini sebuah pride, negara iya. pasti ada pride juga kan. Iya. Ya kebayang lah misalnya ibaratnya kayak gue seolah-olah kayak nggak bisa menentukan nasib gue sendiri, ditentukannya sama orang lain, dia pasti gue bete lah gitu kan ibaratnya. Bener. Enak aja lo. Gue dong, ceritanya juga punya statement nih. Iyalah. Ya berarti kita tinggal tunggu nanti jam 4 sore aja ya, kira-kira kelanjutannya bakal kayak gimana kali ya. Tapi harusnya berarti kalau dari sudut pandang dirimu harusnya ini benar-benar akan berakhir nih, akan beneran gencatan senjata. Akan di-escalate. Oke. Ya hopefully iyalah ada ayam aja lah. Tapi yang ini aku takutkan tuh bola panas tuh sekarang di Israel gitu. Kenapa gitu? Israel tuh seorang stakeholder yang membutuhkan perang. Kenapa membutuhkan perang? Karena faktor keberlangsungan rezim Netanyahu gitu loh. Netanyahu tuh
orangnya nggak populer di Israel gitu. Dia tuh kalau nggak salah ya kesangkut kasus korupsi besar gitu. Jadi kenapa dia melakukan perang-perangan? Jadi di politik itu ada dikenal sebagai rally the flag effect gitu loh. Rally the flag, jadi orang-orang berkumpul di suatu bendera gitu ibaratnya. Kenapa begitu? Kalau misalnya negara itu sedang diserang atau sedang sedang diganggu gitu oleh pihak asing, maka biasanya rakyat-rakyatnya tuh mau berkumpul sebagai Unity suatu gitu statement ya. nasional gitu, mau unified gitu loh untuk face an external threat. Itu yang diharapkan oleh Benjamin Netanyahu. Waktu waktu Hamas melakukan penyerangan terhadap Israel itu waktu Oktober 7 2023, itu kan mereka benar-benar unified banget gitu loh. Maksudnya kayak, oh ini kita ada musuh bersama, ada Ya. musuh ini gitu. Tapi masalahnya Israel tuh nggak berhenti-berhenti dari situ gitu loh. Sampai sekarang eskalasinya waktu itu ada ke Houthi lah di Yaman, ada Hezbollah di Lebanon, ada juga sekarang Iran gitu. Nah itu kan sebenarnya harus berhenti gitu. Dan ini adalah suatu cara untuk yang bisa dilakukan oleh oleh Amerika gitu. Karena Israel dan Benjamin Netanyahu itu membutuhkan narasi kemenangan, dan dia kalau misalnya melanjutkan perang sekarang dia rugi gitu, soalnya banyak penduduknya tuh yang udah kabur dari Israel itu sendiri gitu loh gitu. Iya, padahal sebenarnya kalau ngatain sebenarnya masyarakat Israel tuh cuma jadi quote unquote boneka doang ya. Mereka cuma jadi korban doang atas ego dari pemimpinnya gitu. Iya gitu. Ini agak memancing emosi sih. Hmm. Maksudnya dia punya isu sendiri dengan hidupnya. Ya. Kasarnya dia mencari dor ini sebenarnya buat menyelamatkan dia gitu. Yes. Wah. Ya. Itulah international relation. Iya, benar. Poli- Makanya gue nggak mau lagi di situ. Kalau ngambil S2 juga gue mau nyeleweng aja ke yang lain. Pusing gue. Kuliner denger kan kemarin. Mau Iya. baking aja kita ya. Bener. Gue bakal ikutan chef master. Kungfu apa? Ntar kita Bener. ngobrolin lagi ya. Teng gitu gue. Satu pertanyaan buat Mas Askar. Mau pulang aja nggak? Mau dibilang pasti. Pulang aja gimana nih? Gue yakin dia mau. Ya, insya Allah pulang lah. Udah ada kontrak kan. Pulang aja deh, pulang. Trip itu kalau pulang tuh berarti ke Jakarta, enggak? Iya ke Jakarta gitu. Ya harus pulang kan, katanya Indonesia paling aman dari Perang Dunia III tuh menurut Daily Mail. Bener. Walaupun pertanyaan gue pas gue baca si artikelnya, dia cuma ngomongin perihal ketidakberpihakan kita doang. Tapi dia nggak pernah ngomongin secara wilayah seperti apa. Karena kan kalau mau dihubung-hubungin, ya kita kan quote-unquote kayak tameng juga buat Australia kan. Sedangkan Australinya, ya ibaratnya Australinya aja udah pasti ikutan terlibat di sana gitu. Jadi bakal, ya I don't know, kenapa kita nggak pernah bahas sampai ke situ ya? Ih. Karena nanti saya nggak nyampe. Oh. Iya kan? Iya. Kalau terlalu dalam, biarlah anak HI ketemu sama anak HI. Jadi hihi gitu berdua ngobrol sana. Gitu kan. Sampai begadang juga Mas Gitu. Askar sama Aryo, gide silahkan Iya gitu. benar. Enggak, gue bakal 10 SKS sama Saskar udah. Nah udah berangkat Gue dengerin deh. dia ngomong aja udah. Iya, Gitu. podcast. Pokoknya gue dengerin lo kan. Mas Saskar, berarti sekarang tuh di sana jam berapa ya? Udah malam dong? Jam berapa ya? Jam 11.54 sih, jam 12. Wah gila. Tuh lihat, Detikers, lo geruduk Instagramnya deh, lu ngucapin makasih deh karena Mas Saskar luar biasa mau Tengah malam nih. gabung sama kita di tengah malam, di tengah kesibukannya Doi juga Yoi. gitu ya. Doi sangat luar biasa banget. Justru gue seneng loh, misalnya ngomong-ngomong sama Aldo ini, Mas Aryo nih, sama Mbak Devi ini seneng loh gue tuh Oh, diajak gitu? ngomong kayak gitu. Jadi sering-sering aja gitu loh. nggak apa-apa. Oh, Pi katanya sering Pi. Enggak, lu tau gak kenapa? Karena dia kangen Kalau- ngomong kalau- bahasa Indonesia, tau gak lu? Oh, nanti Kalau katanya. kalau perlu kita undang ini lah, ambil Starbucks keliling lah gitu. Kita ngopi-ngopi di sini. Bisa, Gua setuju, bisa. gua setuju. Starling itu Starling. dengan menggunakan kopi sachet yang cara ngaduknya adalah dari sachetnya. Sachet yang udah lu buka, lu Lipet. celupin deh tuh, Iya, iya. nggak ada di situ ya. Ya aduh, lu kangen kan kayak gituan kan? Biasa. Gue minum tuh pas CFD tuh sering tuh. Nah, kalau
kurang kalau pengen nanti 4:30 sore mau nggak lagi nih Gak ada, ngobrol-ngobrol. udah nggak semua harus dibacain. Tuh, katanya. Makasih banyak Mas Askar udah gabung sama kita di sini. Thank you banget ya. Berapa di sana ya? Makasih loh. Ya, thank you Thank you. juga. Lagi ya. Thank you. Good night, sleep tight, Good sweet night. dream. Bye bye. Bye-bye. Mas Askar, dadah. You're the best Mas Askar.